Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari R2. Di sini kami proses manufaktur. Adapun anggota dari kelompok kami ada Fahri Rizky, Muhammad Hafid Fajar, Tito Furkon, M. Indan Nurmansyah, Felista Megawaluyo, saya sendiri, Kopi Puspitasari, dan Adi Riansyah. Dan ini meliputi deskripsi proses, bill of material, proses permesinan dan gambar kerja, serta perhitungan kos. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang deskripsi produk. Jadi, kursi drum drone adalah tempat duduk yang biasa digunakan oleh seorang drummer. Pada umumnya, kursi drum ini memiliki 3 kaki yang digunakan untuk menopang berat tubuh seorang drummer. Kursi ini digunakan oleh pemain drum dalam memainkan drum dan menyesuaikan bentuk dudukan kursi dengan postur drummer, sehingga drummer dapat bermain lebih lama dan dengan lebih nyaman. Adapun komponen yang pembentam, yang pertama ada dudukan jok dengan fungsi menyambungkan jok dengan poros berlubang menggunakan satu set baut dudukan jok yang berjumlah 4 buah dengan material produk aslinya aluminium dan produk prototipenya aluminium dural 5052. Dan komponen berikutnya ada poros berlubang dengan fungsi menyambungkan dudukan jok dan poros penyambung yang digunakan untuk mengatur ketinggian dari jok tersebut dengan menggunakan satu set baut kupu-kupu yang digunakan sebagai pengunci dengan material produk aslinya stainless steel dan produk prototipenya aluminium 6061. Yang terakhir ada poros penyambung dengan fungsinya yaitu menyambungkan kekurangan jok yang disangga oleh dudukan jok dan dudukan kaki atas. Dan materialnya terdiri dari produk aslinya stainless steel dan produk prototipenya aluminium dural 6061. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini perkenalkan, nama saya Kopi Puspitasari akan membahas bill of material bom kursi drum tone. Ini level 0 yaitu kursi drum tone, kemudian level 1 yang merupakan pembentuk langsung dari level 0, level 2 merupakan pembentuk langsung level 1 terdiri dari dudukan dan rangka kaki. Dudukan ini dibentuk langsung oleh jok, dudukan jok, dan poros berlubang. Kemudian dudukan jok, ada satu set baut dudukan jok, baut pengunci dudukan jok. Poros berlubang, ada satu set baut kupu-kupu. Kemudian kembali ke rangka 1, ke rangka kaki atau level 1, ada dudukan kaki atas, dudukan kaki bawah, satu set dudukan kaki bawah, poros penyambung, satu set kaki atas, dan satu set kaki bawah. Dudukan kaki atas ini dibentuk langsung oleh pengunci dudukan kaki atas dan satu set baut dudukan kaki atas. Kemudian dudukan kaki bawah dibentuk langsung oleh baut penahan dudukan plat kaki atas, ada satu set baut plat kaki atas dan karet kaki. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Tito Furkon Nugroho dengan NIM 2513191011. Berikut adalah gambar kerja prototipe blok dudukan jok. Prototipe blok dudukan jok memiliki 3 proses pemesinan, yaitu proses pertama yaitu proses kerja bangku, kedua proses pemesinan mesin fresh, yang ketiga proses pemesinan mesin bor. Nah, proses pemesinan blok dudukan jok memiliki 7 proses utama. Yang pertama yaitu kerja bangku untuk menandai dari ketebalan atau ketinggian untuk diproses ke mesin fresh. Yang kedua yaitu proses pemesinan mesin dengan face mill untuk mengurangi ketebalan dari
material tersebut menggunakan mata pahat yang relatif diameternya lebih besar. Yang ketiga yaitu proses kerja bangku kembali untuk menandai untuk proses pemesinan fresh and mill. Proses keempat yaitu proses mesin fresh and mill dengan diameter rata-rata mata pahatnya relatif kecil daripada fast mill untuk mengurangi atau memahat dari bagian yang telah dari proses ketiga. Yang kelima itu proses kerja bangku kembali untuk menandai titik tengah untuk bagian yang akan dibor dari material tersebut. Proses 6 yaitu proses mesin bor, drilling, dan boring. Di sini ada drilling yang berguna untuk melubangi dari material bahan kerja dan boring untuk memperbesar dari diameter dari hasil drilling tersebut. Yang ketujuh ada proses bangku dan proses pengetapan atau pembuatan ulir dalam sehingga bisa menjadi produk prototipe blok dudukan jok yang jadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Hafiz Fajar. Saya akan menjelaskan poros berlubang dan poros penyambung. Nah, untuk proses poros berlubang ini melewati tiga macam proses, yaitu kerja bangku, mesin bobot, serta mesin bor. Nah, di sini terdapat proses utamanya, di mana yang pertama itu kerja bangku. Di kerja bangku ini untuk menghitung ketebalannya. Setelah itu, nomor 2 itu pembuatan. Di sini berfungsi untuk mengurangi ketebalan material tersebut. Kemudian ada kerja bangku lagi di sini untuk penanda untuk bobot ulir. Selanjutnya proses keempat itu ada pemungutan alur. Di sini dilakukan proses pemungutan alur di mana akan dibuat ulir. Setelah itu proses kelima pemungutan ulir. Di sini dilakukan dibuat ulir dari alur. Setelah itu proses ke-6 kerja bangku lagi, penanda untuk lubang. Setelah itu proses terakhir yaitu proses mesin bor. Di sini di mesin bor dilakukan drilling, di mana drilling untuk membuat lubang yang sudah ditandai tadi. Selanjutnya ada poros penyambung, di mana poros penyambung melewati dua proses, yaitu kerja bangku serta mesin bor. Nah, prosesnya itu ada dua. Yang pertama kerja bangku, di mana di sini melakukan pengukuran serta penanda lubang yang akan dibuat. Selanjutnya masuk ke mesin bor, di mana mesin bor ini lakukan drilling, yaitu pembuatan lubang yang sudah ditandai tadi. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi Riansyah dengan NIM 2513191069. Saya akan membahas perhitungan kos dari blok dudukan jok. Pertama, penghitungan ongkos material CM. CM sama dengan Rp63.500 per produk. Lalu ada C plan sama dengan Rp10.869.552 per unit. Lalu penghitungan CU pada mesin fries, yaitu CF sama dengan Rp17.663.750.000 per tahun. Lalu ada CD, yaitu Rp27.600.000 per tahun. Lalu ada CI, Rp26.400.000 per tahun. Lalu ada CM, yaitu sama dengan Rp71.663.750.000 per tahun. Lalu ada CM sama dengan 646,59 menit. Lalu ada TM, yaitu sama dengan 17,666 menit. Lalu ada CM sama dengan 11.422,65 menit. Lalu ada CC pada mesin fries, yaitu Rp19.762,5 per mata potong. Lalu ada Sigma CP mesin fries, itu sama dengan Rp31.185,15 per produk. Lalu ada CU pada mesin bor, itu CF sama dengan
Rp6.139,375.000 per tahun. Lalu ada CD sama dengan Rp27.600.000 per tahun. Lalu ada CI sama dengan Rp26.400.000 per tahun. Lalu ada CM sama dengan Rp60.139.375.000 per tahun. Lalu ada CM-nya 542,38 menit. Lalu ada TM itu sama dengan 4,255 menit. Lalu ada C besar M kecil sama dengan 2.307,83 menit. Lalu ada CC sama dengan Rp1.146,25.000 per mata potong. Lalu ada sigma CP mesin bor sama dengan Rp3.454,08 per produk. Adapun CU sama dengan 108.823.000,791 rupiah per produk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Mansah. Di sini saya akan mempresentasikan perhitungan kos poros berlubang. Yang pertama ada ongkos material, CM. CM sama dengan CMO tambah CMI diperoleh hasil 88.000 per produk. Yang kedua, ongkos perancangan produk C-Plan. C-Plan sama dengan upaya desainer bagi jumlah komponen diperoleh hasil 10.869,5652 per unit. Lalu di sini ada menghitung ongkos satuan produk CU. Pada mesin bubut, CF diperoleh hasil 18.287.500, CD 27.600, CI 26.400, CM-nya 72.287.500 per tahun. Konversi CM sama dengan ongkos operasi mesin per tahun dibagi hari kerja 1 tahun kali jam kerja 1 hari kali 60 menit, peroleh hasil 651,95 menit. TM-nya diperoleh hasil 3425 per menit. CM peroleh hasil 47.815,642 menit. CC mesin bubut. CC diperoleh hasil 33.600 per mata potong. Sigma CP mesin bubut diperoleh hasil 81.440,642 per produk. Selanjutnya pada mesin bor, CF-nya diperoleh hasil 6.139,375 per tahun, CD 27.600, CI 26.400, CM-nya 60.139,375 per tahun. Konversi sama seperti yang tadi, diperoleh hasil 542,3820 menit. TM sama dengan 7,355 menit. CM diperoleh hasil 3.989,44 menit. Lalu CC mesin bor, CC-nya diperoleh hasil 7.475 per mata potong. Sigma CP mesin bor 11.464,445 per produk. Selanjutnya, jadi ongkos satuan produk atau CU yaitu hasilnya 100.971.774,6562 per produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Fahri Rizky dengan NIM 25131711085
akan menjelaskan bagian perhitungan kos poros penyambung. Yang pertama itu ada ongkos material pada mesin bor dengan hasil Rp79.200. Yang kedua ada ongkos perancangan produk atau CPLN pada mesin bor dengan hasil Rp10.869,5652 per unit. Next. Lalu ada menghitung ongkos satuan produk atau CU pada mesin bor. Yang pertama itu ada CF dengan hasil Rp6.139.375.000 per tahun. Lalu CD dengan hasil Rp27.600.000. Lalu DCI Rp26.400.000. Lalu DCM dengan hasil Rp60.139.375 per tahun. Lalu ada CM dengan hasil 542,3825 menit. Lalu ada TM dengan hasil 4,0536 menit. Lalu ada CM dengan hasil 2.198,66 menit. Udah CC dengan hasil Rp1.000 per produk. Terakhir ada Sigma CP dengan hasil Rp3.198,6 per produk. Next. Selanjutnya ada perhitungan kos poros penyambung. Ada ongkos satuan produk atau CU. Jadi CU ini hasilnya Rp93.268,155 per produk. Next. Baik. Sekian pemaparan dari kelompok R2. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah mendukung praktikum proses manufaktur ini. Dan kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.